Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid As-Safir yang sama-sama mengharap ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi yang cerah ini. Setelah kita tadi melaksanakan sahur, untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan, kita lanjutkan dengan sholat subuhnya dan juga segala aktivitas-aktivitas keseharian kita berupa amal soleh Allah catatkan sebagai amalan solihan makbulah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimakumullah, seiring dekatnya dengan hari raya Lebaran, biasanya kita sering mendengar ungkapan ataupun istilah silaturahim. Terkadang sebagian masyarakat kita sedikit keliru mengartikan silaturahim. Ada yang mengartikan silaturahim itu dengan berjabat tangan, ya, salaman. Belum salaman itu belum silaturahim. Cuma pingin salaman doang. Padahal dalam bahasa Arab salaman, saling bersalaman, ya, itu bahasa Arabnya apa? Musafahah. Ada juga orang yang mengartikan bahwa silaturahim itu mudik, mengunjungi kampung halaman. Padahal mengunjungi dalam bahasa Arab itu namanya ziarah. Maka silaturahim itu berasal dari dua kata. Yang pertama silatun, yang kedua rohimun. Silatun yang berarti menyambungkan, menghubungkan, rohimun kasih sayang, didofatkan jadi silaturrohimin, menyambungkan kasih sayang, ya. Maka ada ungkapan yang sangat menarik silaturrohim ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan sebuah definisi. Yang dimaksud dengan silaturahim itu apa? Isalu ma amkana minal khairi wa daf'u ma amkana 'ani syarri bihasabi thaqah. Kata beliau, yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah isalu ma amkana minal khair, menyambungkan sebisa mungkin kebaikan. Yang kedua poinnya wadaf'u ma amkana 'anisyar, juga menolak, mencegah dari berbuat kejahatan bihasabil thaqah, sesuai dengan kemampuan. Mengapa kita perlu silaturahim? Ya, karena kita adalah manusia yang sifatnya hidupnya sosial. Ya. Jangan jauh-jauh, pakaian yang kita pakai kali ini, berapa orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian kita? Barusan kita sahur makan sambal, berapa banyak orang yang terlibat dalam sambal? Apa saja yang dalam sambal? Cabenya Bapak nanam sendiri enggak? Enggak, kan itu. Belum terasinya, belum garamnya, belum coetnya, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasannya manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Maka
perlu silaturahim dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kehidupan kita supaya dalam keadaan tenang, nyaman, segala kebutuhan bisa terpenuhi. Para hadirin rahimakumullah, ya. Bahkan kalau kita perhatikan, ada yang namanya rahmah dari Allah itu, kasih sayang dari Allah itu, anugerah yang Allah berikan langsung. Contoh, misalkan seorang ibu yang identik dengan apa? Identik dengan kasih sayang. Maka kalau simbol kasih sayang biasanya ibu atau bapak? Ibu kan itu. Simbol kasih sayang itu ibu. Kenapa ibu? Tidak bapak. Karena dalam perut ibu biasanya ketika mengandung itu disebut rahim. Anak-anak berada dalam rahim ibunya gitu. Kenapa disebut rahim? Karena tempatnya kasih sayang. Walaupun anaknya belum jelas nih apakah laki-laki ataupun perempuan, tetap ibu sayang. Apakah anaknya ini sehat ataupun cacat, tetap ibunya sayang. Mengandung disebutkan dalam Al-Quran wahnan ala wahnin, tambah berat, tambah letih, tambah susah dan lain sebagainya. Artinya begitu luar biasanya pengorbanan ibu ketika mengandung. Kalau bapak enggak kan itu. Maka kalau mau nyobain Pak, gampang Pak ya. Kalau mau nyobain bagaimana beratnya ngandung, nanti pulang dari Masjid As-Safir, ambillah batu ya ukuran sekitar 2,5 kilo lah itu, tempelkan Pak di perut ya. Ke kantor bawa Pak, ke pasar bawa, ke sekolah bawa, jangan disimpan supaya merasakan bagaimana ibu mengandung anaknya. Tidur jangan dilepasin Pak, sampai ke toilet pun jangan dilepasin supaya merasakan Pak bagaimana beratnya mengandung. Kemudian bagaimana sakitnya melahirkan. Konon katanya melahirkan itu setengah dari kematian. Saking sakitnya melahirkan, kan itu. Saking sakitnya melahirkan. Tetapi ketika anaknya sudah lahir, walaupun terasa sakit oleh sang ibunya, apa yang terjadi? Anaknya dibelai, anaknya dielus, anaknya diberikan ASI, dipeluk dan lain sebagainya dengan curahan kasih sayang dari seorang ibu. Itu anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ada kasih sayang yang harus dengan usaha diri kita, Pak. Supaya orang lain sayang kepada kita, supaya orang lain cinta kepada kita, harus ada usaha dari kita supaya orang lain sayang dan cinta kepada kita. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama, kita menyambungkan silaturahim dengan berusaha memaksimalkan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Maka manusia secara fitrahnya ketika diberikan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan suka, Pak. Akan senang kepada orang yang memberikan kepada dirinya kebaikan. Ya. Contoh kira-kira ya, tiba-tiba datang ada orang yang ngasih ke Bapak misalkan mobil Camry, Pak. Ya. Gimana Pak perasaannya, Pak? Senang? Senang, gembira. Bagaimana perasaan kepada orang yang memberikan mobil Camry kepada Bapak? Pasti langsung sayang, pasti langsung cinta. Kenapa? Karena Bapak mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Ya. Sebaliknya Pak, tiba-tiba orang datang ke Bapak, nonjok Bapak, ngeludahi Bapak. Kira-kira Bapak senang atau ngambek Pak? Banci kan itu. Tiba-tiba apa ada angin hujan, gak ada angin hujan, tiba-tiba mukul, tiba-tiba ngeludahi, tiba-tiba ngomel-ngomel kan itu.
Nah, maka itulah dalam rangka supaya menarik kasih sayang orang lain, menarik cinta orang lain, maka harus menyebarkan kebaikan-kebaikan, dan juga kita harus menahan diri kita dari berbuat kejahatan. Karena ketika berbuat jahat manusiawi, pasti orang benci kepada orang yang ngejahatin kita. Maka itulah silaturahim, terus menyebarkan kebaikan dan juga menahan diri dari berbuat kesalahan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan modal-modal untuk berkasih sayang, ya. Apa modalnya? Satu, dengan adanya ikatan darah, Pak. Maka seorang adik dan kakak itu biasanya saling sayang menyayangi. Kakaknya sudah sukses, adiknya masih sengsara, maka kakaknya biasanya memberikan bantuan, memberikan kasih sayangnya kepada adiknya yang belum sukses. Ataupun sebaliknya, adiknya kaya, Pak, tetapi kakaknya miskin, maka adiknya senantiasa memberikan bantuan kepada kakaknya. Kenapa? Sayang terhadap kakaknya. Itu potensi yang Allah berikan untuk saling menyayangi karena ikatan darah. Ada juga yang Allah berikan potensi untuk berkasih sayang ini karena adanya ikatan nikah. Maka kita bapak-bapak keluar rumah, kan itu ada istilah keluar rumah itu apa? Keluar pagi, pulang petang, banting tulang, kan itu. Untuk siapa? Salah satu diantaranya untuk istri kita. Kenapa kok begitu luar biasanya pengorbanan suami untuk istri? Karena ada ikatan nikah, ya. Beda kan dengan ketika kita dapat gaji, Pak. Gaji kita ke tangan siapa? Istri kita atau istri tetangga kita, Pak? Ke istri kita, kan itu, bukan ke istri tetangga kita, karena ada ikatan nikah. Begitupun sebaliknya, istri siap berbakti dan mengabdi kepada suaminya. Nyuci bajunya, nyuci pakaian dan juga piring dan lain sebagainya. Nyetrika, nyiapin sarapan dan lain sebagainya. Banyak hal yang dikerjakan oleh istri. Istri rela berkorban. Kenapa? Karena sayang terhadap suaminya. Ada apa? Ada ikatan pernikahan. Ada juga yang membuat potensi orang saling sayang menyayangi. Di antaranya apa? Adanya relasi hubungan. Contoh misalkan seorang pedagang, dia akan mencintai konsumennya, pembelinya. Kenapa? Karena supaya berlangganan. Maka dikasih harga murah, dikasih diskon dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya konsumen ini tetap membeli kepada pedagang ini. Begitupun sebaliknya, konsumen ini akan berbuat baik kepada penjual tersebut. Kenapa? Berharap diskon, berharap harganya murah. Kan kalau sudah langganan beda biasanya harganya, kan itu bisa cincai, kan itu. Nah, itu ada hubungan antara satu dengan pihak yang lain. Ada juga Allah memberikan potensi untuk berkasih sayang ini karena satu profesi. Contoh misalkan di Bandung itu, ketika ada ojol, ditahan oleh ojek pangkalan, nggak bisa masuk, sampai diinterogasi dan lain sebagainya, dicaci maki. Apa yang terjadi besoknya, Pak? Grup ojol nyerbu itu pangkalan ojek. Kenapa? Satu orang yang dicegat, satu orang yang dipalakin, satu orang yang dicaci maki, ternyata semuanya kompak, Pak, nyerangan itu. Kenapa? Karena ada satu profesi yang sama-sama ojol. Ada tuh ikatannya, yang mengikat kasih sayang diantara mereka, ada satu profesi. Ada juga Allah memberikan potensi untuk berkasih sayang dalam ikatan agama. Nah, ini yang lebih kuat lagi.
Makanya ketika kaum muhajirin mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah, di antara mereka banyak yang hanya membawa katakanlah hanya pakaian saja dan perut kosongan itu. Tetapi bagaimana kaum Ansor di Madinah, mereka membuka tangannya dengan lebar sekali menyambut kaum muhajirin. Bahkan ada tanah silakan bagi dua, ada rumah silakan bagi dua, ada istri silakan lihat istri-istri saya, mana yang disukai saya ceraikan supaya nanti kamu nikahi. Itu bagaimana luar biasanya kasih sayang kaum Ansor kepada muhajirin. Padahal tidak ada ikatan keluarga, tidak ada ikatan profesi dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada ikatan agama, ya. Maka dengan ikatan agama inilah yang kuat sekali, ya, bagaimana mengikat kasih sayang sesama kita orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasanya menyayangi orang-orang yang saling menyayangi. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya makhluk Allah yang ada di langit menyayangi kalian. Bahkan ditegaskan oleh sabda Rasul, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihani, akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita tetap mampu bisa menjaga silaturahim ini, ya. Karena kasih sayang ini bisa berpotensi untuk berkurang, Pak. Ya. Sebagai contoh, ya, ketika seorang ibu, ya, yang dia sangat sayang kepada anaknya, salah satu diantaranya ketika anaknya masih tidur, ya, dalam keadaan masih kecil bayi, biasanya ibu senang atau benci, Pak? Senang tuh kalau anak-anaknya tidurnya pulas, ya, gak banyak bangun, ibunya senang. Kenapa? Nyetrika bisa, ya, masak nyantai, bisa nonton TV, bisa ngobrol dengan tetangga, ngerumpi dan lain sebagainya. Senang tuh ketika anak bayinya tidur terus, ya. Coba sekarang anak bayinya umur 20 tahun, ya, kerjanya tidur mulu. Kira-kira senang atau gedek, Pak? Tidur mulu kan itu, dibanjurin kan itu, ya. Padahal sama-sama kan itu, sama-sama anaknya. Kenapa ketika bayi begitu senangnya, tapi ketika umur 20 tahun gedek kan gitu kalau tidur terus, ya. Seorang ibu sayang kepada anaknya, mau makan saja sampai harus dikejar-kejar, Pak. Sampai harus dikejar-kejar, termasuk saya dulu, ya. Harus dikejar-kejar dulu sampai ke lapangan, dikejar-kejar supaya makan, ya. Supaya makannya banyak. Ternyata, Pak, ketika anaknya sudah gede, ternyata makan terus, Pak. Kira-kira senang atau gedek, Pak? Kalau lagi kecil disuruh suka makanan, disuruh makan banyak, ketika sudah gede anaknya makan terus, Pak. Anaknya banyak makan, kesel juga kan itu. Pagi beres sarapan minta duit buat beli bakso. Beres beli bakso, balik lagi, Pak, minta buat mie ayam kan itu. Beres mie ayam minta lagi buat seblak kan itu. Kira-kira senang atau gedek, Pak? Kan itu khawatir, kan itu khawatir rasa cinta kasih sayang itu semakin berkurang. Ketika anaknya sudah dewasa menikah punya cucu, kira-kira ada yang punya cucu, Pak, di sini, Pak? Kalau nelepon ke anak kita, yang ditanyain anak kita atau cucunya, Pak? Cucunya kan itu, anak kita dibiarin kan itu. Nanti pulang kampung nih, ya, pulang kampung,
Ke kampung halaman yang ada masih ada orang tuanya, kita bawa anaknya ya, bawa anak, berarti cucu dari orang tua kita. Pertanyaannya, siapa yang digendong oleh orang tua kita, Pak? Kita atau anak kita, Pak? Anak kita yang digendong, makan gitu. Cucunya yang digendongnya, anaknya mah dibiarin loh gitu. Nah itu khawatir, Pak. Khawatir dengan kasih sayang yang berkurang, perlu adanya silaturahim untuk terus menyambungkan kasih sayang, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman sekantor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada potensi-potensi rasa kasih sayang itu berkurang. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah, bisa silaturahim itu terus menyambungkan kebaikan-kebaikan, terus mampu menahan diri dari keburukan-keburukan. Yang pertama, bahwa segala aktivitas kebaikan yang kita lakukan niatkan karena Allah, niatkan lillahi ta'ala. Kebaikan-kebaikan apapun itu, kepada siapapun itu, niatkan lillahi ta'ala ya. Jangan sampai niatnya salah ya. Karena niatnya jadi ingin dipuji dan lain sebagainya. Khawatir kalau kita memberikan kebaikan supaya ya, dipuji orang, pertanyaannya kalau orang itu nggak muji, apakah masih berbuat baik? Tapi kalau niatnya karena Allah, mau orang itu muji ataupun enggak bukan urusan. Yang menjadi urusan kita berbuat baik. Ada orang yang ketika diberikan kebaikan malah membalas kejahatan, kan gitu. Maka ada istilah di kita ya, air susu dibalas dengan air tuba, kan gitu tuh. Kita sudah berbuat baik, tetap aja dianya berbuat jahat kepada kita ya. Maka kalaulah karena niat lillahi ta'ala, maka senantiasa kita mampu istiqomah berbuat kebaikan kepada orang lain. Yang kedua ya, karena kita niatnya lillahi ta'ala, jangan sampai berharap dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain balasannya pun baik, kan itu. Terkadang ya orang gitu kan ya, keluar dari fitrahnya. Kita memberikan susu malah dibalas dengan air tuba ya. Nah kemudian yang berikutnya, bahwa kita berusaha tadi berbuat kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang lupakan saja, ya, lupakan saja. Tetapi sebaliknya, ketika orang lain berbuat kebaikan kepada kita, ingat kebaikan itu jangan sampai dilupakan. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kamu diberikan kebaikan, fakafiuh, balaslah kebaikan itu. Kalau tidak bisa membalas kebaikannya, minimal doakan, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak, kan itu. Kalau kita tidak bisa membalas, minimal dengan doa. Kemudian yang berikutnya yang harus kita pahami, bahwa manusia itu ada dua potensi, dua kutub, ada yang positif, ada yang negatif, ada kelebihan, ada kekurangannya. Namanya manusia. Dengan silaturahim itulah, dengan menyambungkan kasih sayang, kita mampu ya. Kelebihannya kita apresiasi, kekurangannya bagaimana caranya kekurangannya itu menjadi kelebihannya. Ini bisa nggak? Gitu. Kalau kita mendengar ada orang yang galak, Pak, ada orang yang pemarah, itu positif negatif, Pak? Galak, pemarah, Pak, positif negatif kira-kira orang seperti itu? Negatif. Bagaimana caranya dalam negatif tersebut menjadi positif? Bisa nggak? Bisa, Pak.
Jadikan orang yang galak, orang yang pemarah itu sebagai orang yang nagih utang. Tuh, ya. Bisa digunakan untuk nagih utang, debt collector kan itu. Kalau nagih utang orang yang lemah lembut, santuy itu nggak akan bayar-bayar, Pak. Gitu. Harus pakai orang yang galak kan, jadi takut bayar. Ada potensi kebaikan. Ada orang yang telinganya nggak berfungsi, Pak. Namanya tuli. Positif negatif. Kekurangan kelebihan. Kekurangan. Tetapi ketika ada orang yang tuli, mampukah kita menempatkan menjadi kelebihannya? Bisa nggak, Pak? Bisa. Bagaimana caranya? Suruh untuk mendeteksi letupan petasan. Itu nggak akan mempan, Pak. Biarin aja kan itu. Tuh, ada potensinya. Ada potensi kebaikan. Maka yang namanya kaum muslimin, kaum mukminin ini seperti halnya bangunan kalbunyan, seperti bangunan. Lihat bangunan masjid, apakah sama nggak? Semuanya dari semen, Pak. Mentang-mentang bos semen, Pak, buat masjid semen semua, Pak. Kira-kira jadi nggak masjid? Nggak jadi, Pak. Ada pasirnya, ada batunya, ada besinya, dan lain sebagainya. Ya, maka dengan potensi-potensi inilah digabungkan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk menggabungkan itulah perlunya silaturahim, kan itu. Kasih sayang diantara kita semua. Bahkan yang lebih tinggi lagi dalam riwayat Imam Bukhari, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambungkan silaturahim itu bukan hanya sebatas membalas. Tetangga kita ngirim tahu, Pak, ke kita, kita balas ngirim tempe gitu. Kita ngasih jengkol, tetangga ngirim pete gitu. Nah, itu belum cukup tuh. Belum cukup disebut orang yang bersilaturahim. Tetapi tingkatan silaturahim yang paling tinggi, idza qata'a rahimahu wasalahu. Ketika ada yang memutuskan tali silaturahim, dia berusaha untuk menyambungkannya. Nah, itu luar biasa, Pak. Tetangga kita pelit, Pak. Enaknya gimana, Pak? Pelitin atau baikin, Pak? Tangga kita pelit, ini tuh pelitnya luar biasa. Dorongan nafsu pinginnya gimana, Pak? Balas lagi kan itu, pelitin lagi, tanggung kan itu. Tetapi orang yang bersilaturahim tidak seperti itu, Pak. Tetangga pelit tetap kitanya baik kepada tetangga yang pelit tersebut. Bahkan kalau bisa sampai tetangga yang pelit itu jadi dermawan, kan itu. Malu juga akhirnya kan itu. Dianya pelit, kita terus kasih kan itu. Pada akhirnya ngasih juga kan itu. Nah, itu tuh al-wasil. Orang yang menyambungkan silaturahim. Orang yang kerjanya mencaci maki, fitnah kita kesana kemari kan itu. Kita balas fitnah tidak? Orang yang bersilaturahmi tidak membalas dengan fitnah kan gitu. Nah, itulah menyambungkan sesuatu yang terputus dari kasih sayangnya. Maka orang yang bersilaturahim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah hikmah yang sangat luar biasa, keutamaan yang sangat besar sekali. Man sarrohu, siapa saja yang ingin, siapa saja yang berharap, an yubsata fi rizkihi, rizkinya dilapangkan, rizkinya diluaskan, ya, koneksinya jadi banyak, ya. Kemudian wa yunsalahu fi atharihi, umurnya dipanjangkan, fal yasil rohimahu, hendaklah dia menyambungkan silaturahim, ya. Maka dengan adanya silaturahim, rizki semakin terbuka lebar, ya. Kalau bahasa orang bisnismen kan koneksinya jadi banyak kan itu, ya. Koneksinya jadi banyak, itulah menjadi sumber-sumber rizki. Rizkinya jadi banyak pintunya. Begitupun usianya bertambah, ya, ditambahkan, maksudnya apa? Usianya jadi berkah, ya.
Imam Bukhari ya, berapa lama meninggalnya? Sudah lama. Tetapi keberkahan ilmunya sampai hari ini kita merasakan. Kitab Sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, kan itu terkenang terus namanya sampai hari ini. Termasuk nanti bapak-bapak yang ikut serta membangun Masjid As-Safir ini. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka silaturahim dengan generasi berikutnya, kan gitu. Oh, terkenang bapak fulan yang membangun Masjid As-Safir sampai luar biasa dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersilaturahim, yang senantiasa terus ya menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada siapapun itu, dan juga kita mampu menahan diri kita dari berbuat keburukan-keburukan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa saling sayang menyayangi di antara kita semua dengan adanya silaturahim ini. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, marilah kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.